Berarti kau jangan malu Abu Zar. Seharusnya aku yang malu telah meminang perempuan yang ditakdirkan Allah untuk dirimu. Seluruh tabunganku aku beri untukmu Abu Zar. Kau nikahlah sama. Itu sahabat Pak, sempat bapak Pak. Tega kau sama aku ya. Sama-sama kita wirid di Nurul Yakin tiap malam. Kau gitu kan aku. Mau ndak bertegur tuh Pak? Yakin saya Bu. Bahkan ke anak pun dipesankan tuh Pak, kau jangan berkawan sama anak bapak tuh. Mamaknya tuh dulu aturan sama bapak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah yang membuat Bapak Ibu bertahan duduk selepas melaksanakan sholat berjamaah. Semoga kita mendapatkan apa yang dijanjikan Rasulullah, wa banallahu baitan fil jannah min yakutatin. Jadi dibuatkan Allah rumah di surga untuk kita yang memiliki 40 buah pintu. Itu yang dijanjikan Rasulullah. Orang yang bertahan duduk setelah maghrib atau setelah salat lainnya menjelang ke salat berikutnya. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesempatan mendapatkan pahala ribat. Karena kata Rasulullah, orang yang menunggu waktu salat ke salat berikutnya pahalanya sama dengan ribat. Ribat itu seperti orang yang menjaga perbatasan negeri dari serangan musuh, Pak. Jadi mudah-mudahan amalan besar ini membuat Bapak Ibu istiqomah dan tidak pernah bosan, jenuh, dan mudah-mudahan ini menjadi tabungan kita di akhirat kelak insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Melanjutkan kajian kita menjadi kekasih Rasulullah. Maksud dari kitab ini, Pak, kita amalkan apapun dalam kitab ini kita akan menjadi kekasih Rasulullah. Nah, jadi berpedoman kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya ini, Pak, ini diriwayatkan oleh Baihaqi, meriwayatkan beserta sanadnya dari Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu an. Jadi Abu Bakar dalam riwayat ini, Pak, Abu Bakar pernah jadi khatib Jumat. Kemudian disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq, tolong besok semua yang sudah wajib mengeluarkan zakat ontanya untuk mengantarkan ontanya. Dan setelah dikumpulkan onta-onta itu, jangan coba ada yang masuk ke dalamnya tanpa izinku. Nah, itu perintah Abu Bakar Siddiq, Pak, ya. Jadi masukkan, kumpulkan di suatu tempat macam kandang dia. Kemudian jangan ada yang masuk tanpa izinku. Jadi rupanya ada yang perempuan salah dengar dia, Pak. Salah dengar, dia dikasih taunya ke suaminya, Bang, Abu Bakar besok membagi-bagi onta, bawalah tali ini, kemana dia pergi ikut masuk. Nah, itu pesan istrinya, Pak. Jadi kadang ngeri juga gitu, Pak, ya. Makanya, Bu, ya, kesaksian satu orang laki-laki itu sama dengan dua orang perempuan, karena tangkapannya itu arahnya berbeda, Pak. Nah, beda dia mengartikan itu. Jadi kata istrinya ini, Bang, aku dapat informasi besok Abu Bakar mau bagi-bagi onta, terus ikut kemana dia masuk. Pede lah besok, ya, Pak. Dibawanya lah tali untuk ikat onta tuh. Jadi Abu Bakar masuk ke kandang itu sama Umar, masuklah dia, Pak.
Jadi waktu itu Abu Bakar tidak mampu menahan emosinya, Pak. Diambilnya tali yang dibawa orang ini, dilecutnya punggungnya. Tidak dengar kau aku bilang kemarin. Itu heran ya, Pak. Kau kena pukul aku nih. Diambil Abu Bakar tali itu, disuruh dia keluar kok. Ini yang dikatakan Abu Bakar Siddiq itu, Pak. Waktu dia diangkat jadi khalifah, aku memang dekat dengan Rasulullah, tapi aku tidak akan pernah bisa seperti Rasulullah. Rasulullah itu dijaga oleh wahyu dan malaikat selalu bersamanya. Kalau kita manusia biasa, iblis yang bersama kita. Jadi kalau aku marah, menjauhlah kalian. Nah, jadi Abu Bakar aja yang dekat, Pak, menjamin ya, dia tidak akan bisa seperti Rasulullah. Kita hanya bisa terkagum-kagum, tapi untuk mengamalkan itu sulit, Pak. Sulit betul. Hal-hal yang sepele aja lah, Bu, ya. Kalau Rasulullah pulang malam, diketoknya pintu 3 kali, tidak ada yang menjawab, tidur dia di luar. Saya yang angkat tangan saya. Dia 3 kali, tidak juga, handphone tidak juga, itu mulai naik itu, Pak, kan. Susah, itu yang sepele aja sulit, Pak. Nah, jadi kata Umar, ngapa kau pukul dia Abu Bakar? Tidak mendengar telinga tuh. Jangan ada yang masuk tanpa izin aku, aja ikutnya lah awak masuk. Akhirnya setelah unta itu semua terkumpul, dibagi-bagi, baru dipanggil Abu Bakar dia, Pak. Kau mendengar enggak kemarin Jumat di mana kau? Enggak dengar aku khutbah. Nama khutbah enggak pakai mic, Pak, itu jauh gitu, Pak, ya. Datanglah istrinya menyampaikan, dengar-dengar kabar enggak itu. Ikut Abu Bakar masuk. Jadi diceritakan orang itu, istri aku ada mendengar semalam, cuman kata istri aku enggak gitu. Kemana kau masuk, ikut besok kau mau bagi-bagi onta, makanya aku bawa tali ini dari rumah untuk mengikat onta yang akan kau beri. Menyesal Abu Bakar Siddiq, Pak. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ini tali kau tadi, kau balas lecut aku balik. Fair, Pak. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Jadi kata Umar, tidak usah macam ini lagi khalifah. Nanti terbiasa orang ke pemimpinnya gini, begawat juga. Betul juga, Pak, ya. Salah pemimpin, kemudian dipukul, balaslah pukul. Kata Abu Bakar apa? Kau bisa menjamin aku besok dari hukuman Allah di akhirat? Kalau sempat tidak dibalas sekarang ya, kau jamin tidak? Buat aja hatinya ridho Abu Bakar. Apa akal? Dibujuklah dia, Pak. Lecut kau tadi itu mau diganti enggak dengan seekor onta lengkap dengan pelana, itu di atasnya adalah rumah-rumahnya, terus ditambah uang 5 dinar. Itu mau, Pak. 5 dinar 15 juta lebih, Pak. Jadi hati-hati melecut orang, Pak, ya. Sekali lecut 15 juta ternyata, Pak, bukan sedikit. Udahlah, ada 5 dinar tambah onta 1, lengkaplah dengan rumah-rumahnya, Pak. Langsung ridho, Pak. Jadi rupanya betul tuh, Bu, ya. Sekarang ini marak di media sosial cara mendiamkan orang ngamuk di jalan, Pak. Ditabraknya mobil orang, turun orang punya mobil tuh. Mata kau kemana? Dikeluarkannya uang 100.000. Bapak seharusnya nengok, Pak, kemana mata bapak tadi. Kalau kayak gini kan bahaya di jalan, tambah 100 lagi. Mungkin saya yang salah, Pak. Saya ngerem mendadak. Tidak bisa dia jadi ngaku salah, Pak. Itulah dasarnya duit. Jadi ternyata memang betul yang seperti ini nih, Bu, ya. Salah mendengar bahaya jadinya. Saya ingat anekdot dulu, Pak, ya, tentang makna syukur. Ini hampir sama dengan cerita tentang Abu Bakar nih. Seorang raja yang sangat makmur negerinya, Pak. Saking makmurnya, Bu, dia umumkan lah, Pak, karena negeri kita ini kaya, siapapun yang berjualan di negeri kita ini, apa yang dia jual kita gosokkan ke punggungnya. Saking nggak boleh jualan. Rupa pengumuman ini tidak terdengar sama tukang salak, Pak. Dibawalah salak 2 karung ke situ besok. Sedang membentang salak, datang pegawai kerajaan, tangkapnya langsung, apa salah saya?
Tak kau baca pengumuman tuh? Karena negeri ini makmur, semuanya gratis untuk rakyat. Siapa yang kedapatan berjualan, apa yang dia jual akan digosokkan ke punggungnya. Menangis-nangis lah tukang salak nih Pak. Aku betul-betul tidak tahu ada pengumuman ini. Tidak, harus ada efek jerah, harus disaksikan dengan orang banyak. Dibawa ke hadapan raja, dibuka bajunya satu-satu, salak itu digosokkan ke punggungnya Pak. Menjerit-jerit lah dia. Anehnya pas salak kedua karung terakhir Bu, digosokkan ke punggungnya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Bingung Algojo nih Pak. Tadi menjerit-jerit, ini udah berdarah malah alhamdulillah. Apa yang menyebabkan dia mengucap alhamdulillah Pak? Pas dia nengok ke sebelah kanan, rupa ada tukang durian tertangkap Bu. 5 karung lagi Pak. Itu akibat salah mendengar, ini bahaya Pak. Bahaya salah mendengar ini. Aku baru salah baru. Ya. Jadi apa-apa yang terjadi di zaman Rasulullah itu Bu ya, sebetulnya memang anekdot-anekdot sekarang itu mengambil dari sejarah-sejarah lama juga tuh Bu. Dulu ingat kita Pak, Rasulullah sedang duduk sama sahabat. Datang perempuan ngasih jeruk. Dibuka oleh Rasulullah. Perempuan itu duduk situ Pak, dibuka, dinikmati oleh Rasulullah. Sampai sahabat heran, kok tidak mau Rasulullah ngasih? Biasanya seenak apapun pasti Rasulullah mendahulukan sahabat. Ini betul-betul senyum memakannya, habis sekantong tuh tidak ada ditawarkan oleh Rasulullah. Begitu perempuan itu pergi, kenapa kau tidak mau nawarkan kami Rasulullah? Tahu kalian tidak? Sekantong itu asam semua ya. Sempat aku kasih sama kalian, bekerut kening kalian, tersinggung orang kasih. Itu Pak, akhlak Rasulullah. Dibuat orang pula anekdot di masa sekarang. Tukang jual jeruk Pak, dijualnya jeruknya jeruk. Dibeli sama orang manis nih Pak, manis maka belilah. Dibeli orang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Kira masam Pak, balik kurang ajar Bapak ya, dagang menipu-nipu. Ini saya beli 1 kilonya asam semuanya. Kalian 1 kilo baru, aku berapa karung katakan. Sama lah gitu tuh Pak ya. Jadi di orang anekdotnya sama sebetulnya. Kemudian ini riwayat Ibnu Asakir, Said bin Mansur dari Baihaqi meriwayatkan beserta sanadnya dari Sya'bi, ia berkata, Umar pernah berselisih masalah panen kurma sama Ubay bin Ka'ab. Umar presiden, Ubay bin Ka'ab sahabat, tetapi masyarakat biasa. Tidak menjabat, tidak, cuman sahabat aja Pak. Jadi kata Umar, Ubay, kau kawan aku. Kalau kita berdua aja menyelesaikan tidak bisa nampaknya. Harus kita angkat satu orang untuk mendamaikan kita. Sepakatlah mereka berdua, kita angkat Zaid bin Sabit. Karena memang inilah ulamanya para sahabat waktu itu Pak, kan Zaid bin Sabit. Zaid, kami ingin kau yang mengadili permasalahan kami. Dibawa Zaidlah ke rumahnya. Begitu dibawanya Umar ke rumah, disuruhnya Umar duduklah di atas dipanku. Ubay, duduklah kau di bawah. Walau bagaimanapun Umar adalah pemimpin kita. Tidak setuju aku, kata Umar Pak. Seharusnya kau meletakkan aku di depan kau berdua Ubay, tidak membeda-bedakan. Ini Umar Pak. Tidak ingin dia bohong mentang-mentang aku khalifah, tuh aku didudukkan atas kau sekarang yang mengadili kami. Dudukkan kami berdua di depan kau. Tidak bisa macam itu khalifah. Kedudukan kau beda. Tidak bisa Zaid. Dudukkan kami berdua. Kemudian kata Zaid, gini ajalah Ubay, cabutlah apa yang menjadi ketidaksenangan kau kepada Umar. Kata Umar, tidak bisa. Kalau macam ini kau cara mengadili, selagi kau membedakan kedudukan orang di mata hukum, kau tidak akan pernah bisa adil untuk mengadili. Itulah akhirnya Zaid terpaksa mengikuti polanya Pak. Nah di sini kita terlihat Bu, bagi Umar seluruh orang
betul di mata hukum tidak ada dibeda-bedakan. Tapi ternyata sahabat ada membedakan kedudukan. Berarti tidak salah juga Zaid, Pak. Nah, jadi sahabat yang satu membedakan. Jangan sampai pemimpin disamakan dengan rakyat di mata hukum. Tapi kalau Umar mengatakan harus sama di mata hukum. Zaid sahabat Rasulullah, ulamanya para sahabat. Dia tentu ngomong itu, Pak, karena dia dekat dengan Rasulullah. Contohnya, Pak, Rasulullah pernah menawan pemuka orang kafir dan itu diistimewakan, Pak. Jadi memang berbeda dia. Orang-orang tokoh-tokoh aja dalam perang Badar kan beda tebusannya, Pak. Tinggi pangkatnya 4.000 dirham, rendah pangkatnya 1.000 dirham, memang dibedakan. Jadi yang membedakan seperti itu tidak salah. Yang tidak membedakan pun ternyata tidak salah. Nah, makanya kita tidak bisa, Pak, nuduh orang tidak adil dia tuh, tentang-mentang dia pejabat dibedakannya. Karena yang diadili Zaid ini orang-orang yang dijamin masuk surga, Pak. Itu beda ya, Pak. Nah, ini orang Umar dijamin masuk surga, Ubay juga dijamin masuk surga, orang-orang baik lah. Jadi memang pembedaan seperti itu juga terjadi di kalangan sahabat, walaupun Umar tidak menerimanya. Jadi antara sahabat itu, Bu, memang mereka itu kadang berbeda dengan beberapa hal. Contohnya, Bu, waktu Umar akan mengambil kunci kekuasaan di Yerusalem, itu sahabat kan nyuruh dia ganti baju, Pak. Gantilah baju yang agak bagus sedikit, Khalifah, karena kau akan mengambil kunci kekuasaan di Yerusalem. Jawaban Umar apa, Pak? Semenjak aku dimuliakan Islam, aku tidak perlu dimuliakan manusia lagi. Kan betul juga, Pak, ya. Yang sahabat nyuruh berpenampilanlah yang bagus. Bagi Umar tidak. Jadi tidak juga kita salahkan kalau ada orang yang memang tidak mau bergaya, Pak. Memang dia kokoh dengan pendirian dia, kebenaran yang dia pegang. Tidak salah juga. Orang yang lembut pun ternyata tidak salah juga. Jadi tidak bisa juga kita tuduh-menuduh orang, ya, Bu, ya. Dia tidak adil itu. Dia menentukan hukum macam ini. Kalau kita sekarang ya mungkin ya salah, Pak, karena ada kepentingan. Nah, kan beda ya, Pak, ya. Membela ini karena ada kepentingan. Kalau sahabat dulu tidak ada. Jadi kita aja yang menaruhnya pada tempatnya sekarang, Bu. Ini bisa dibedakan atau tidak. Jadi tergantung situasinya lagi, Pak. Nah, kemudian, Pak, perselisihan Umar bin Khattab dengan paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas itu punya tanah di samping Masjid Nabawi, Pak. Masjid Nabawi mau diluaskan. Memohonlah Umar, juallah tanah itu ke kami. Kami beli dengan harga pantas. Kata Abbas, aku tidak jual. Jadi bukanlah ada juga, Pak, yang keras-keras gitu. Memang tidak mau, ya tidak mau dia. Kalau enggak kau hibahkan aja lah. Anak mau kau jual, hibahkan lah. Jual aja aku nak mau, hibah lah. Nggak mau lah aku. Kau dekat sama Rasulullah, kau nak wakafkan. Ini tabunganku untuk akhirat. Nggak mau, aku nggak mau. Akhirnya Umar naik spandingnya, Pak. Nggak ada pilihan lain, 3 tuh kau pilih. Jadi gitu kan Umar lagi, Pak. Jadi bukan tidak ada juga sahabat tuh yang betul ketengkar masalah itu, ya, Pak. Kalau tidak ginilah, siapa yang kita tunjuk namaikan kita? Akhirnya siapa, Pak? Ubay bin Ka'ab. Tadinya Umar bertengkar dengan Ubay, Zaid. Tapi ketika bermasalah dengan Abbas, justru Umar minta Ubay yang menjadi pengadilan. Begitulah adilnya sahabat. Tidak ada yang sentimen pribadi, Pak. Kalau kita tuh, Pak, jadi Ubay bin Ka'ab, mati kok gue, tengok lah kau. Kemarin kau berselisih sama aku, sekarang aku yang damaikan. Tapi tidak, begitulah kepercayaan para sahabat tuh, Pak. Mereka meletakkan kepentingan pribadi itu jauh di belakang. Sedangkan masalah cinta aja, Bu, bisa mereka tuh mengalah, Pak. Kan itu yang masalah paling fatal tuh, Pak. Abu Dzar Al-Ghifari naksir dengan Salman Al-Farisi, naksir dengan famili Abu Dzar Al-Ghifari. Udah disiapkannya tabungan untuk nikah. Abu Dzar, bisa ndak bantu aku? Aku suka sama famili kau tuh.
tolonglah sampaikan ke bapaknya. Kalau masalah biaya nikah aku udah nabung. Nah, setelah itu nanti kalau memang dia mau, tolong ceritakan siapa aku ya, bagaimana kedudukan aku di sisi Rasulullah, tolong dipromosikan. Nah, itu boleh Pak. Datanglah Abu Dzar, paman tahu kan Salman Al-Farisi? Oh tahu, itu pemilik ide perang Khandaq, sangat dekat dengan Rasulullah, kedudukannya mulia. Pada kenal Pak. Dia ingin menjadikan anakmu sebagai istrinya paman, dan dia sudah menyiapkan segalanya. Akhir berundinglah suami istri. Dia gini pula Abu Dzar, kami itu entah mengapa lebih cenderung kau yang menjadi menantu kami. Mak jomblang ya Pak yang dapat. Ditanya Pak sama familinya nih, mau nggak kau kira-kira menjadi suami anakku? Cantiklah anak ya Pak. Dia kan sama Abu Dzar. Iyalah kalau gitu aku mau. Habis itu menyesal Abu Dzar Pak. Macam ini aku jadinya nih, memasukkan kawan justru aku jadinya. Menunduklah Abu Dzar sampai ke tempat Salman Al-Farisi. Bagaimana Abu Dzar, berhasil enggak? Malu aku sebetulnya sama kau Salman. Malu ngapa? Udah aku promo kan kau udah bahkan dia udah kenal rupanya sama kau siapa di sisi Rasulullah, tuh udah tahu dia. Cuman setelah aku ceritakan berundinglah dia, dan kata bapak ibunya dia memilih aku lah jadi menantunya. Dan kau mau Abu Dzar? Mau. Apa kata Salman Bu? Berarti kau jangan malu Abu Dzar. Seharusnya aku yang malu telah meminang perempuan yang ditakdirkan Allah untuk dirimu. Seluruh tabunganku aku beri untukmu Abu Dzar. Kau nikahlah sama. Itu sahabat Pak, sempat bapak Pak. Tega kau sama aku ya. Sama-sama kita wirid di Nurul Yakin tiap malam. Kau gitu kan aku. Mau ndak bertegur tuh Pak? Yakin saya Bu. Bahkan ke anak pun dipesankan tuh Pak, kau jangan berkawan sama anak bapak tuh. Mamaknya tuh dulu aturan sama bapak tuh. Payah Bu. Nah, itulah hebatnya para sahabat. Kepentingan pribadi itu jauh dari mereka Pak. Nah kemudian begitu didamaikan oleh Ubay bin Ka'ab, menurut kau Ubay, aku mengajak dia jual, kita beli dengan harga pantas. Nggak mau. Oh nggak mau jual, hibah kan? Nggak juga dia mau. Aku tawarkan, kau nggak wakafkan, dia kan dekat sama Rasulullah, paman Rasulullah nih, masa nggak mau dipancing sama akhirat? Mana yang betul, aku atau dia? Kata Umar. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Kau tidak pernah boleh memaksa orang untuk keluar dari tanahnya. Kata Umar, kau ngomong, pernah tidak kau mendengar Rasulullah macam itu mengatakan? Ada tidak hadisnya? Ada. Nabi Sulaiman pernah membangun Baitul Maqdis yang salah satu dindingnya selalu roboh, diperbaiki roboh terus. Akhirnya kata Allah, kau tidak bisa membangun bangunan di tempat orang yang tidak mengikhlaskan tempatnya untuk kau bangun. Mendengar itu apa kata Umar bin Khattab? Kalau begitu aku minta maaf, aku yang salah, aku tidak akan mengeluarkan kau dari tanah. Walaupun baik niat, kan kadang gitu baik niat aku padahal jadi tidak bisa juga Pak. Baik betul niat tidak juga bisa memaksa orang gitu Pak. Di Panam Bu, di Garuda Sakti, tanah bapak itu di sebelah masjid Pak. Masjid mau dibesarkan, Pak juallah tanahnya. Oh enggak, bagi-bagi sama anak aku tuh, wakafkan lah Pak untuk masjid. Kok enggak dibeli? Enggak, udah untuk anak-anak aku besok tuh. Memang enggak dipaksa pengurus Pak. Akhirnya Allah memaksanya Bu. Caranya gimana? Sakitlah bapak ini, dan enggak ada anaknya yang ngacuhkan dia Pak. Pas dia sehat pergi dia ke masjid, kalian ambil semua tanah nih. Nggak jadi dapat anak satu pun Pak. Hidup aku lagi sakit ada harta aku dia nggak diacuhkan aku. Ambillah untuk masjid semua untuk masjid jadinya Pak. Cara Allah ini beda-beda Bu.
Nah setelah itu Umar minta maaf. Apa kata Abbas? Karena kau telah memenangkan aku Ubay, aku ikhlaskan tanahku ini untuk pelebaran masjid. Itu pula caranya Pak. Mungkin Abbas agak tersinggung sedikit Pak kan, dijengkal jalan aku sama duit lah gitulah perasaannya Pak kan. Adalah buat baik dipaksa-paksa. Jadi rupanya Bu ya, kita memaksa-maksa orang nyumbang itu tidak boleh juga rupa berarti Pak ya. Memang niat kita baik Pak untuk akhirat. Tidak mau rupa tidak bisa Pak. Ada satu pengurus masjid Bu, ditakuti orang jumpa dia. Kalau udah jumpa dia rontok, duit kita dibuatnya ada. Ngeri Pak. Mau Ibu, ini untuk masjid nih Bu, untuk akhirat. Kami beli tanah Ibu, berapa Ibu jual? Segitu kami tampung. Berapa Ibu jual? Saya jual 350 juta. Tak berzakat Ibu sedikit pun. Disuruhnya orang nyumbang lagi Pak. Kita bayar 150 jadi Bu kan. Udah mau aja orang jual tanahnya udah hebat tuh Pak. Udah mau dia tuh udah hebat dia tuh. Jadi ternyata saya kira dulu Pak boleh aja memaksa orang untuk buat baik tuh Pak kan. Ternyata dengan dalil ini rupanya tidak boleh. Orang tuh harus menyumbang dengan kerelaan hati. Oh dulu kan musim betul kalau pas sholat tarawih tuh Pak. Dari Pak Haji berapa Pak Haji? Segitu Pak Haji, sawit sudah mahal sekarang Pak Haji. Parah Pak Haji, itu malu Pak Haji itu Pak. Akhirnya tersebut angka yang tidak-tidak Bu. Makan kerupuk genepo buka besoknya Pak, habis duit itu dibuat ya. Dulu sangka saya boleh loh Pak seperti itu Pak. Rupanya tidak boleh Bu. Ya ditunggu kerelaan hati orang mana bisa. Kan gitulah Pak. Rupanya memang tidak bisa. Buktinya nih Abbas, paman Rasulullah sendiri Bu kan. Memang tidak mau dia. Tapi karena udah ada dalil memenangkan dirinya, akhirnya dia ikhlas. Ambillah tanahku. Dapat cara ya Bu ya, cara itu yang dapat. Tapi janganlah ini jadi apa namanya kan? Dengar kata Ustadz, jadi jangan mau maksa orang, janganlah ini dijadikan apa-apa. Yang berikutnya ini Pak, Abdurrahman bin Umar bin Khattab dan Abu Sirwah radhiyallahu anhum. Abdul Razak dan Baihaqi meriwayatkan sanadnya ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anak Umar bin Khattab ini ada namanya Abdurrahman Pak. Satu lagi kawannya Abu Sirwah Uqbah. Umar di Madinah, dia di Mesir. Dia di Mesir nih Pak, belajarnya di Mesir. Waktu itu yang menjadi gubernur Amr bin As. Namanya anak presiden situ tentu agak diistimewakan Pak. Rupanya Bu di mana-mana kalau orang senang tuh kemungkinan khilafnya ada Pak. Kalau orang bapaknya kedudukannya tinggi, anak Umar sendiri Bu. Kalau bahasa sekarang dugem Pak, mabuk, minum, berdua dengan Abu Sirwah Uqbah. Minum mereka berdua sampai mabuk Pak. Tetapi setelah sadar mereka ingat, kita berdosa nih, kita harus disucikan nih. Pergilah dia ngadu ke saudaranya, aku minum semalam sampai mabuk. Masuklah kau ke rumah biar aku sucikan. Dengan cara apa? Digundulkan pertama Pak. Itu digundulkanlah kepala. Jadi orang pemabuk itu Bu ya, kalau minum dan Islam digundulkan dulu kepalanya. Setelah itu menghadap kepada Amr bin As. Amar, kami berdua mabuk semalam. Kepala aku dibotak. Tinggal hukuman yang kedua, didera dengan cambuk pelepah kurma sebanyak 80 kali. Itu pula orang tu Pak, menyesal, mabuk, pukullah. Nah Amr bin As melakukan itu secara pribadi, karena ini anak presiden Pak, nggak mungkin lah di depan orang banyak. Jadi ada Bu sahabat itu yang masih menimbang-nimbang lah Pak. Jadi ternyata itu tidak salah juga. Dipukullah oleh Amr bin As dua-duanya 80 kali cambukan. Rupanya bocor cerita ini ke Umar Bu. Disuratinya Amr bin As, hebat kau ya, kau ganti hukuman Allah. Tahu nggak kau mencambuk 80 kali itu harus di depan orang banyak. Antarkan dia ke Madinah. Suruh naik onta, nggak boleh pakai peneduh. Tuh jauh dia ke Madinah Pak.
Sampai di Madinah dicambuk Umar di depan orang sebanyak 80 kali. Nggak ada cerita Pak, dihajarnya anaknya sendiri. Kita tidak akan sanggup seperti ini Pak, tidak akan sanggup. Dan sahabat pun banyak yang hatinya macam kita nih Pak. Maksudnya itu enggak usah lah. Ada juga yang seperti itu. Ammar bin As macam sahabat yang di Madinah udah bilang, kan dia udah dicambuk Umar, udahlah, enggak bisa, harus dijalankan hukum Allah di depan orang banyak. Dihajar anak 80 kali. Cuman tahan juga umurnya sebulan Pak. Setelah itu dia meninggal dunia. Makanya terjadilah fitnah terhadap Umar bin Khattab bahwa Umar telah membunuh anaknya. Nah, gara-gara itu. Padahal pengakuan sahabatnya dia sehat walafiat aja, cuma udah sampai lah takdirnya Pak kan, sebulan sudah itu dia sehat, akhirnya dia wafat. Nah, itu Umar terhadap anaknya. Dan kita lihat sikap Ammar bin As, ada juga dia menenggang Pak untuk tidak mempermalukan. Makanya kita ini ada pemimpin itu yang lembut, tidak mau membuka-buka betul. Ada juga yang keras. Nah, ya Pak ya. Misal macam tipe Habib Rizik, wah itu betul-betul nggak ada cerita, lurus-lurus, bengkok-bengkok. Habib Bahar bin Smith, lurus-lurus, bengkok-bengkok. Yang macam itu ada. Yang lembut-lembut macam ulama-ulama yang lain pun ada juga. Yang nggak mau gini. Jadi dua-duanya betul, asal jangan saling menghujat aja lah kita Pak. Dia kajian ini tergantung orang yang dengar Bu. Kalau orang keras-keras mendengar Pak, suka dia yang macam-macam itu gitu Pak kan. Dia keras benar mungkin masih bisa kita terima, keras hoax yang ngerinya Pak. Udah keras hoax lagi Pak kan, nah, itu tuh yang bahaya tuh. Kalau keras benar masih bisa kita renungkan. Saya kaget juga Pak ya, nengok Rocky Gerung duduk bersama Pak Mahfud, duduk bersama Pak Luhut. Kan selama ini kan macam bermusuh tuh Pak, rupa fair Bu. Kadang kami renungkan juga kata-kata Rocky Gerung ini, kadang betul juga dia, kan rupanya biasa aja Pak ya. Betul juga dia di depan Pak Mahfud. Dulu Pak Mahfud ini sama saya nih sebelum dia dungu katanya, biasa aja Pak. Nah nanti sambil ketawa gitu Pak ya. Itu yang enak tuh nengoknya Bu. Kita berbeda dalam satu hal, tapi bukan untuk segala hal. Nah, jangan sampai satu salah semua. Kan kadang orang sering gitu ya Pak ya. Nah enak sama ini ya, sama yang lain-lainnya kena. Itu yang tidak boleh Bu. Kemudian yang berikutnya, ada terdengar isu oleh Umar bin Khattab. Ini riwayat Abdul Razak dan Baihaqi meriwayatkan beserta sanadnya dari Hasan. Jadi Umar ada dengar isu, ada perempuan yang ditinggal suaminya, tapi sering ada orang yang mengunjunginya Pak. Ini belum buruk sangka Umar lagi. Suami itu ada pergi beberapa bulan. Jadi dengar isu perempuan ini sering dikunjungi laki-laki. Umar tidak mau terima Bu, cuman dikirimnya utusan, tolong panggil perempuan itu menghadap Umar. Begitu disampaikan ke perempuan ini Pak, Khalifah Umar ingin bertemu denganmu. Tidak tanggung takutnya Pak. Saking takutnya Pak, langsung kontraksi perutnya Bu, melahirkan langsung Pak. Saking takutnya dia dengan Umar. Belum sampai ketemu Umar, kontraksi perutnya, melahirkan, tapi anaknya hanya bertahan beberapa jam, mati Pak. Mati anak perempuan itu jadinya. Ngeri nak orang ketemu Umar tuh Pak. Ya, orang tahu dia temperamen Pak kan, tapi dia betul gitu. Memang takut orang menghadap dia tuh Pak. Kita ingat lah Bu, dia centeng pasar Ukas dulu Pak. Untuk berkelahi lawan dia tuh 5-1 Bu. Begitu dia masuk Islam aja, pas dia tawaf di Ka'bah saja menunduk seorang Quraisy Pak. Sudah dia tawaf ditantangnya Bu, siapa yang mama kalian ingin menangis pagi ini, istri kalian menjadi janda, anak kalian menjadi yatim, tegak kalian lawan aku. Tidak ada Pak, nungkup semuanya. Aku tidak ada, kalian jangan nengok dia lagi, kena kalian nanti. Takut Pak. Nah setelah anaknya mati sampai ke Umar Pak. Merasa bersalah betul kata Umar. Segitu takutnya rakyat aku sama aku, sampai mati anaknya dia. Datanglah sahabat yang lain. Janganlah kau merasa bersalah Khalifah, itu kan tidak salah kau. Dia memang udah sampailah ajalnya. Datanglah yang satu lagi mengatakan, aku yakin
Yang kau lakukan ini betul tindakan kau khalifah, karena kau adalah seorang pemimpin dan guru. Agak sanksi juga Umar dipanggilnya Ali. Ali, menurut kau bagaimana aku nih sampai mati anak orang aku buat? Saking takutnya dia. Yang mengatakan kau tidak bersalah itu berarti orang bukan baik itu. Ali terus terang Pak, itu menyenangkan hati itu, penjilat itu yang ngomong seperti itu. Dan yang mengatakan kau sebagai pemimpin wajar kau seperti itu berarti orang ingin mencelakakanmu. Kau ingin mendengar dari aku, kau harus bayar denda, kau udah membunuh anak orang. Itu kata Ali Pak, bayar dendanya, bayar diat, membayar Pak dibuatnya. Jadi Umar tuh keras, tapi kalau dia salah dia akui Pak, mesti bayar, kan gara-gara asbab dia mati anak tuh karena ibunya ketakutan melahirkan. Bayar denda jadinya Bu. Dibayarlah diat kepada perempuan ini. Nah maka Umar pun membayarnya dengan cara apa Pak? Memungut dari suku Quraisy. Itu rupanya caranya Pak. Jadi diat yang seperti itu bukan Umar yang mengeluarkan, tapi dari sukunya yang mengeluarkan diat itu. Harus membayar Pak. Begitulah rendah hatinya Khalifah Umar bin Khattab ini Pak. Kemudian ini riwayat Ibnu Sa'ad meriwayatkan sanadnya dari Atta. Pernah Khalifah Umar bin Khattab ini Pak, dikumpulkannya seluruh gubernur yang dia utus. Ingat Bu, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab 52 negara di bawah Islam Pak. Seluruh gubernur yang muslim yang di negara muslim disuruh datang semuanya ke Mekah. Dan kan masing-masing tempat ada masyarakatnya tuh Pak. Apa kata Umar kepada gubernur-gubernurnya ini? Kalian aku angkat untuk melayani orang, bukan untuk mempersulit masyarakat. Kalian yang berkumpul di sini semuanya silahkan ngadu kalau ada gubernur kalian yang pernah mencelakakan kalian. Berdiri ada satu orang Pak. Ada gubernur namanya si Fulan, dia pernah mencambukku 100 kali. Padahal rasanya aku tidak punya salah. Kemudian dipanggil Umar, siapa yang menjadi gubernurnya? Dia harus didera 100 kali cambukan oleh orang yang dipukulnya. Akhirnya Amr bin As mengatakan, ganti aja lah biar jerah, jadi supaya gubernur ini tidak macam-macam lagi sama rakyatnya. Jadi berapa kata Umar gantinya Pak? 1 kali cambukan 200 dinar kali 100. Kayak mendadak Pak orang yang memukul tuh. Karena gubernur yang buat kesalahan. 1 dinar 3.578.000 kali 200 Pak. 600 juta sekali cambuk Pak. Sesenang-senang hati orang tuh Pak. Kalau tahu ngapa tidak tambah cambuknya kemarin. Kayak mendadak Pak. Jadi inilah lanjutan kajian kita dulu. Insya Allah akan kita sambung kembali. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.